Selanjutnya nomor 25, diberikan beberapa pernyataan sifat unsur dan senyawa dari alkali tanah. Peserta didik dapat menentukan sifat yang sesuai dengan logam tersebut. Ini ada sifat-sifat logam alkali tanah. Alkali tanah adalah logam dari golongan 2A. Sedangkan alkali adalah logam dari golongan 1A. Nah, alkali ada apa aja unsur-unsurnya logam alkali? Ada litium, ya, natrium, kalium, rubidium, cesium, ya. Francium termasuk yang radioaktif. Hidrogen dia memang golongan 1A tapi bukan logam. Terus yang alkali tanah ada apa aja? Alkali tanah berarti ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Untuk yang radium, dia termasuk yang radioaktif. Nah, kita cek. Logam alkali lebih reaktif dibandingkan logam alkali tanah. Salah satu alasan apakah dia termasuk yang lebih reaktif atau tidak adalah dia akan lebih reaktif, lebih mudah bereaksi, lebih reaktif atau lebih mudah bereaksi jika energi ionisasinya rendah. Karena ketika energi ionisasinya rendah, maka dia akan lebih mudah melepas elektron. Khususnya untuk yang logam-logam ini lebih cenderung untuk melepaskan elektron daripada menerima. Sedangkan kalau untuk yang non-logam, dia akan reaktif kalau nilai keelektronegatifannya tinggi. Kalau nilai keelektronegatifannya tinggi, maka kemampuan untuk menangkap elektronnya lebih tinggi juga, sehingga dia lebih mudah menerima elektron. Atau afinitas elektronnya juga tinggi, maka dia juga akan lebih mudah menerima elektron. Nah, untuk yang energi ionisasi itu berkaitan sama jari-jari atom. Ya. Kalau jari-jari atomnya besar, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Kalau jari-jari atomnya besar, maka energi ionisasi akan semakin rendah, sehingga dia lebih mudah melepas elektron. Kenapa energi ionisasinya rendah? Misalnya, untuk atom nitrogen dengan nomor atom 11, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Ada 3 kulit. Ini inti atom. Di kulit pertama ada 2 elektronnya. Di kulit kedua ada 8 elektronnya. Di kulit ketiga ada 1 elektronnya. Berarti jarak dari inti atom ke kulit terluar, 3 kulit ini, ya segini jari-jari atomnya. Nah, sedangkan kalau dibandingkan sama kalium yang nomor atomnya 19, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 1. Jadi, inti atom, di kulit pertama ada 2 elektronnya, di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga juga ada 8, di kulit terakhir ada 1. Nah, berarti jari-jari atomnya dari sini ke sini nih. Nah, berarti gaya tarik antara inti atom dengan elektron di kulit terluar untuk natrium dan kalium, mana yang lebih lemah gaya tariknya? Otomatis yang lebih lemah adalah gaya tarik untuk yang kalium. Ya, karena dia jaraknya terlalu jauh
Makanya gaya tarik elektronnya lebih lemah. Sehingga antara jari-jari atom kalium dibandingkan jari-jari atom natrium lebih besar jari-jari atom kalium. Gitu. Tapi gaya tarik elektronnya lebih besar untuk yang natrium. Sehingga energi ionisasi si natrium lebih besar dibandingkan energi ionisasi untuk kalium. Gitu. Sehingga yang lebih mudah melepaskan elektron adalah yang kalium. Karena gaya tariknya lemah. Jadi dia lebih mudah lepas. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah untuk yang A, jari-jari logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Ya, karena dalam satu periode, semakin ke kiri, jari-jari atomnya semakin besar. Alkali ini dalam satu periode lebih kiri daripada alkali tanah. Maka yang option A betul. Yang B, elektronegativitas logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Elektronegativitas tadi adalah kemampuan untuk menangkap elektron. Nah, untuk dalam satu periode, elektronegativitas lebih besar, cenderung dalam paling kanan. Pengecualiannya golongan 7A yang paling besar, karena 8A sudah stabil. Maka yang paling kanan dalam satu periode ini harusnya yang alkali. Harusnya kebalik. Harusnya alkali tanah ini harusnya yang kemungkinan elektronegativitasnya lebih besar daripada alkali. Nah, yang C, titik leleh logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Titik leleh logam, ini kan logam ya. Elektron valensinya lebih besar yang alkali tanah ya. Berarti harusnya yang titik leleh alkali tanahnya yang lebih besar. Gitu. Yang D, energi ionisasi logam alkali lebih besar. Nah, justru lebih kecil daripada yang alkali tanah. Yang E, muatan logam alkali lebih besar daripada alkali tanah. Alkali tanah kan golongan 2A, berarti 2 plus. Kalau alkali golongan 1A berarti plus, berarti kebalik ya. Gitu. Oke. Terus yang ini pernyataan yang benar untuk logam alkali tanah. Membentuk hidroksida yang bersifat basa kuat. Jadi betul ya, alkali tanah itu cenderung membentuk basa. Jadi bereaksi sama air membentuk hidroksida. Contohnya adalah alkali tanah, misalnya kalsium hidroksida. Nah, ini termasuk basa kuat. Berarti yang option 1 betul. Yang nomor 2, terdapat di alam dalam keadaan bebas. Nggak bebas di alam. Dalam bentuk senyawa. Kenapa? Karena nggak stabil. Ya, dalam bentuk senyawa. Karena nggak stabil. Beda kalau gas mulia. Gas mulia konfigurasi elektronnya sudah stabil, udah terisi penuh semua. Makanya dia di alam sendirian bebas monoatomi. Gitu. Yang ketiga, memiliki titik leleh yang relatif tinggi. Yang relatif tinggi bisa lah ya. Kalau dibandingkan dengan logam alkali ya. Gitu. Kalau yang nomor 4, ionnya bermuatan positif 1. Yang muatan positif 1 ini adalah alkali. Harusnya positif 2. Karena alkali tanah golongan 2A. Makanya harusnya positif 2. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Gitu. Nah, lalu nomor 26, diberikan tabel tentang unsur-unsur periode 3, sifat kegunaan peserta didik dapat menentukan unsur dengan kegunaan yang tepat. Nah, kita cek di sini. Nah, ada sifat fisis, ada kegunaannya, ya. Periode 3 ada apa aja? Nah, dihafalinnya gini aja. Nanti minggu, Ali, siap-siap pergi, sama calon artis. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang atau sulfur, klorin, sama argon. Nah, natrium, magnesium, sama aluminium ini logam. Dari sini sampai sini nih non-logam. Nah, terus ya selanjutnya berarti dia logam, berarti dia bentuknya padat nih.
Yang ini silikon juga masih padat. Fosfor sama belerang juga masih padat. Nah, dari sini sampai sini ini bentuknya gas. Gitu. Nah, terus ya, titik didihnya yang ini yang relatif tinggi. Yang paling tinggi daripada yang lain. Ya. Nah, terus energi ionisasinya berarti ini natrium, ini magnesium, ini aluminium, silikon berarti dia naik lagi. Ya, terus fosfor golongan 5A dia lebih tinggi daripada yang belerang karena pengecualian energi ionisasi. Terus klorin, setelah itu ada argon. Nah, ini adalah yang energi ionisasinya. Berarti yang energi ionisasinya ini paling rendah nih ya, udah gitu padat. Berarti ini kemungkinan natrium nih, apalagi strukturnya logam. Ya. Nah, terus kalau yang ini yang molekul diatomik, yang bentuknya diatomik ini biasanya yang halogen. Ini klorin nih, yang klorin yang diatomik. Kalau ini berarti kan monoatomik nih, karena gas mulia. Kalau yang ini poliatomik. Kalau ini kovalen raksasa. Sehingga titik didihnya lebih besar daripada yang lain. Nah, terus yang bentuknya logam untuk alat rumah tangga, ya, berarti apa nih? Kemungkinan nih kan tadi natrium dulu nih, klorin. Berarti untuk logam, untuk alat rumah tangga ya kemungkinannya aluminium. Maka jawabannya yang B. Gitu. Nah, terus kalau yang satunya lagi, nah, ini poliatomik. Tadi yang poliatomik ada dua, bisa belerang ataupun fosfor. Nah, tapi ini untuk obat kulit. Berarti untuk obat kulit ya kemungkinan adalah belerang. Gitu. Nah, ini yang monoatomik. Udah, kalau monoatomik berarti yang argon. Gitu. Nah, kristal logam, alat-alat rumah tangga. Nah, ya udah, kristal logam, alat-alat rumah tangga bisa aluminium, bisa magnesium juga kan? Berarti tadi ini udah ada argon, ada belerang. Ya, ini bukan argon, ya. Oh, tapi ini ya untuk alat-alat rumah tangga rata-rata aluminium. Jadi ya, makanya jawabannya adalah yang A. Gitu. Yang periode 3 yang sesuai dengan sifatnya. Begitu.